قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله معاشر المسلمين hamba-hamba Allah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Setelah memuji kehadirat Maulana Subhanahu wa ta'ala dan kita bersalawat untuk yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada khutbah kita hari ini kita ingin mempelajari satu kisah penting dalam kehidupan pembawa risalah, goncangan rumah tangga yang dihadapinya dalam sebutan sejarah yang terkenal dengan cerita hadithul ifki. Istri beliau yang tercinta terfitnah. Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh oleh gembong munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul la'anahullah. Abdullah bin Ubay bin Salul mengembuskan berita yang sangat tidak baik ke seantero kota Madinah dan ke seluruh jazirah Arab bahwa Muhammad istrinya berzina. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Aisyah, benar engkau melakukan ini?" Katakan, "Tidak, saya percaya." "Jika engkau melakukannya, semoga Allah mengampuni engkau." Maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ya Rasulullah, masih patutkah engkau bertanya kepada saya? Masih tidak kenalkah engkau dengan saya? Biarlah Allah yang membersihkan saya. Biarlah Allah yang menjelaskan siapa saya." Sejak hari itu Bunda Aisyah sakit selama 1 bulan, lemah, menangis hampir setiap hari setiap malam, kurus. Rasulullah juga diam. Kota Madinah dicekam oleh kesedihan dan juga kegalauan. Para penggembos makin semangat, para penuduh dan penyebar berita bohong semakin bergairah untuk menyebarkan isu yang sangat busuk ini. Ibaratullah ma'asyiral muslimin, yang tambah membuat luka hati keluarga Aisyah ini yaitu ayahanda kandungnya Abu Bakar As-Siddiq, yang selama ini telah mendidik putrinya sebaik-baiknya, yakin putrinya tidak melakukan. Istri daripada Abu Bakar juga yakin putrinya tidak melakukan, tetapi bagaimana hendak membantah. Keponakan kandung Abu Bakar As-Siddiq sendiri, salah seorang di antara yang ikut dalam perang Badar, juga ikut terpedaya oleh isu kotor ini dan bahkan menjadi penyambung lidah berita kotor ini, menjadikan beban keluarga ini semakin berat.
Ibadallah masyiral muslimin yang kami muliakan, di tengah-tengah kegalauan seperti ini, kesedihan yang mendalam dan berlarut-larut, Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menunjukkan kebenaran, memperlihatkan siapakah sebenarnya biang daripada permasalahan kotor yang menyebar secara liar ini. Allah menurunkan Al-Quranul Karim, yakni dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita kotor dan bohong itu adalah segolongan dan sekelompok juga di kalangan kalian. La tahsabuhu syarran lakum. Kamu jangan mengira bahwa menyebarnya berita ini, beratnya beban yang dipikul oleh psikologis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, khususnya keluarga yang mulia, keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini, syarran lakum, dia buruk bagi kamu, bal huwa khairul lakum. Akan tetapi adanya kejadian ini, huwa khairul lakum, dianya lebih baik bagi kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Siapapun yang percaya dan terlibat dengan berita jelek ini, berita kotor ini, lalu ikut menyebarkannya ke sana kemari, memikul dosa besar masing-masing. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sementara biang kerok, orang yang pertama menyulut permasalahan ini, untuknya disediakan azab yang teramat sangat besar. Mulai tersibak masalah ini, bahwa Allah mengatakan ini adalah hadithul ifki, berita bohong. Siapa yang mudah percaya dan siapa yang ikut menyebarkan akan sama-sama mendapatkan serta merasakan dosa besarnya, gembongnya, dedengkotnya. Semua dosa orang-orang yang percaya dan ikut menyebarkan, dosa mereka di-copy paste oleh Allah, dilemparkan seluruhnya kepadanya tanpa mengurangi dosa mereka ini. Walahu azabun azim. Allah sediakan untuknya azab yang teramat sangat besar. Berikutnya Allah melanjutkan adab yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman menanggapi adanya isu yang tidak baik, berita yang tidak benar, sesuatu yang mencoreng harga diri dan kehormatan seorang yang saleh, seorang yang taat, sama ada dia laki-laki atau wanita, yang sudah terkenal selama ini dengan keimanannya, yang sudah terkenal selama ini dengan perjuangannya tentang agama dan Islam, yang terkenal dengan keulamaan dan ketokohannya, atau setidak-tidaknya kesuciannya terhadap nilai-nilai agama, dan bencinya dia dengan dosa dan maksiat. Tiba-tiba ada hal buruk yang menghembus tentang kebusukan yang dikaitkan kepada dirinya. Allah memberikan adab pada ayat yang ke-12. Laula idh sami'tumuh dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Ini dulu yang pertama. Dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Seharusnya, kata Allah di dalam ayat ini, mukmin laki-laki, mukmin wanita, dimanapun, kapanpun saja, bila mereka mendengar ada hembusan berita kotor tentang mukmin lain, bila mereka mendengarkan ada isu yang jorok, ada isu yang cabul, yang lucah, yang hina tentang mukmin lain, mukminah lain, hendaknya mereka sebelum klarifikasi, sebelum pasti kebenaran berita itu, sebelum melihat seperti kata Rasulullah, ya Rasul, ada si fulan begini, dia sudah berzina dengan si fulan. Kata Rasulullah berkata, dari mana kamu tahu? Saya melihat dia keluar masuk ke dalam rumahnya. Maka Rasulullah berkata, sebaiknya engkau pastikan dengan melihat seperti ember masuk ke dalam sumur. Ini
begini Rasulullah memastikan. Hendaknya kamu pastikan, jangan mentang-mentang dilihat dia keluar masuk ke rumah orang itu. Anggaplah di sana ada janda muslimah yang taat, lalu ada laki-laki yang keluar masuk, langsung dituduh berzina. Kamu lihat enggak seperti ember masuk ke dalam sumur? Kalau tidak, jangan tuduh dia, jangan fitnah dia. Sampai seperti itu. Sementara ada adab lain yang mendampingi. Apabila pasti dosa dilakukan seorang mukmin atau seorang mukminah, kamu melihatnya dengan kedua matamu, tutup mulutmu dan tutuplah aibnya itu. Nasihati dia diam-diam. Selama dia mengerjakannya secara diam-diam, nasihati dia diam-diam, tutup mulutmu. Lah bagaimana hanya sekedar isu yang berhembus? Apalagi di akhir zaman ini, seluruh media dipimpin dan dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, oleh para durjana-durjana yang bermimbar. Perintah Allah, jangan apa yang dikatakan masyarakat luas yang kamu percayai. Jangan apa yang disampaikan oleh media yang kamu percayai. Ini berkaitan dengan kehormatan seorang mukmin enggak? Ini berkaitan tentang kehormatan seorang mukminah enggak? Jika iya, wajib hukum berikutnya adalah ayat yang ke-12 surat An-Nur. Kamu harus menyangka dengan persangkaan baik kepada orang itu. Yazunnuna bi anfusihim khaira. Mereka harus menyangka pada diri mereka persangkaan yang baik. Dan mereka wajib berkata, hadza ifkun mubin. Ini pasti dusta yang sangat nyata. Begitu Pak. Apapun yang Bapak dengarkan tentang orang beriman di Indonesia apalagi, di zaman sekarang sangat mudah orang menuduhkan dengan tuduhan-tuduhan palsu demi menghina, menjatuhkan dan merobek-robek kehormatan saudara kita yang lain dimanapun dia, di provinsi manapun dia, di pesantren apapun dia, apapun profesinya, selama dia orang beriman. Maka kaum muslimin, ini tuntunan Allah kepada kita semua. Di penutup ayat nanti, ayat yang ke-19, Allah mengatakan orang yang hobi menyebarnya berita yang tidak baik tentang orang beriman, maka orang ini Allah katakan munafik. Untuk mereka tersedia azab yang hina dan menyakitkan di dunia sebelum mereka menerima azab yang berat nanti di hari kiamat. Apa kita mau dibeginikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita dengarkan ayat yang ke-13. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Kalau para penyebar berita itu tidak datang membawa 4 orang saksi. Menurut para ulama mazhab kita, 4 orang saksi ini laki-laki. Dan keempat-empatnya terkenal soleh, taat, jujur, amanah selama ini. Dan keempat-empatnya betul-betul menyaksikan dengan kedua bola matanya kejadian itu. Lalu bersedia untuk menjadi saksi. Bila yang seperti ini yang sanggup didatangkan oleh si penyebar berita ini, baru kamu boleh percaya. Jika dia ternyata tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang adil, muslim, taat, soleh, terkenal amanah, jujur selama ini, dan mereka menyaksikan seperti jatuhnya ember ke dalam sumur kejadian tersebut. Ini salah satu contoh saja kaum muslimin. Betul-betul dia pastikan yang berempat laki-laki ini, betul-betul mereka saksikan dan mereka mau menjadi saksi. Padahal di ayat yang lain dan di hadis yang lain, Nabi menganjurkan jangan kamu menjadi saksi untuk buruknya citra dan nama baik orang-orang beriman. Sekalipun benar itu dilakukan, kadang-kadang manusia ada silapnya, tergelincirnya ibarat Allah. Lalu untuk apa menjadi saksi di atas kebatilan? Maaf, untuk apa menjadi saksi di atas sesuatu yang akan menghinakan dan menghitamkan nama baik dan kehormatan saudara seiman kita? Kalaupun dia mau, baru kamu boleh percaya. Kalau tidak, orang itu tidak mampu mendatangkan saksi. Alasannya dan andalannya adalah Ustadz Anu sudah menyampaikan di Masjid Istiqomah pada waktu hari Jumat. Ustadz itu wajib mendatangkan 4 orang saksi. Yang 4 orang itu adalah orang muslim, laki-laki, taat, soleh, adil, jujur, terpercaya, amanah selama ini. Akhlaknya terkenal mulia. Bukan orang yang mudah disogok, bukan orang yang mau disewa.
Lalu mereka memberikan persaksian. Jika ustaz yang bersangkutan tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi seperti ini, faulaika humul kadzibun, maka ustaz seperti itu pendusta. Maka orang-orang yang melakukan perkara seperti ini tak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, maka dialah yang dicap sebagai pendusta. Walaupun demi Allah, saya dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan. Ini Ustaz Zulkifli Muhammad Ali menyaksikan dengan mata kepala sendiri seperti jatuhnya ember ke dalam sumur tadi, betul-betul saya saksikan, lalu saya menyebarkannya. Maka saya tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang sanggup menyaksikan seperti apa yang saya lihat. Maka ketika itu Allah mencap saya sebagai kadzib, pendusta, sekalipun saya menyaksikan. Betapa inginnya Allah perkara ini tidak menyebar. Betapa inginnya Allah dan bagaimana harapnya Allah kepada hamba-hambanya. Jangan menyebarkan berita sesuatu yang akan menghinakan dan membuat hitam kehormatan seorang mukmin yang lain. Ayat yang ke-14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalaulah bukan karunia Allah atas kamu dan rahmatnya, fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, lamassakum fima afattum fihi adzabun azim, pastilah kamu dapat azab langsung di dunia ini sebelum diazab di akhirat kelak. Maksudnya apa? Untunglah Allah punya rahmat yang luas di dunia sehingga pintu taubat cepat dibukanya untuk kamu. Maksudnya lagi, apabila kamu sudah menyadari perbuatan kamu salah, kamu taubatlah cepat. Kamu taubatlah cepat. Kalau kamu tidak lakukan, azab Allah di dunia akan langsung kena kepada kamu. Orang yang paling cepat di antara orang-orang yang tercepat merasakan azab Allah di dunia adalah orang-orang yang menyebarkan cerita buruk dan aib, perkara hina dan mungkar tentang orang beriman yang lain. Jika ia tidak segera taubat, maka Allah akan mengejarnya dengan azab dari sisinya yang tidak akan ada satupun kekuatan dan daya untuk mampu mengelak dan menghindar daripada azab Allah tersebut. Walaula idh sami'tumuh idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah, berita itu biasanya kamu dengar melalui perpindahan bibir dari bibir ke bibir, bibir ke bibir. Kemudian kamu pun ikut menceritakannya kepada orang lain. Watahsab, padahal kamu sendiri tidak ada ilmu, tidak pernah menyaksikan langsung, tidak pernah melihat langsung, tidak pernah bertanya langsung kepada objek yang diceritakan, kepada sumber pelaku yang diisukan. Kamu nggak pernah ketemu, kamu tidak pernah bicara dengannya, lalu dengan itu kamu percaya saja. Watahsabunahu hayyina, kamu pikir itu perkara ringan, kamu pikir itu dosanya kecil. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu dosanya besar. Kaum muslimin, besar dosanya di sisi Allah. Umpama terdengar oleh kita ada isu yang menyebar tentang Ustadz Farid Ahmad Uqbah bahwa beliau bla 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 bla, langsung saja kita percaya. Terdengar isu yang tidak baik tentang Ustadz Arifin Ilham umpamanya, kita langsung saja percaya. Kata orang bla 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 bla. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu pikir itu dosanya kecil ya? Kamu pikir menyebarkan berita ini tentang kehormatan orang mukmin lain yang tercoreng, kamu anggap itu dosanya kecil ya? Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal dosanya di sisi Allah azim, sangatlah teramat sangat besar. Lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Kalau kamu orang beriman, Allah ajar kamu mulai sekarang, jangan kamu ulangi perbuatan seperti ini abadan, selama-lamanya. In kuntum mu'minin, jika kamu itu orang beriman. Maknanya, jika kamu masih lakukan, maka sejak itu kamu tidak diakui beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman setelah mendengarkan betapa beratnya perkara dan urusan ini, mereka tidak akan berani lagi menyebarkan dan ikut percaya. Sebab apa? Tentang percaya, tadi di ayat yang ke-12 sudah Allah sebutkan, kamu harus bersangka baik. Ini di ayat yang berikutnya, orang yang menyebarkan harus datangkan 4 saksi. Di ayat yang berikutnya Allah mengatakan para penyebar
Jangan menyangka itu dosanya kecil. Kamu hanya mengandalkan dari lidah ke lidah, bibir ke bibir, kata orang, lalu kamu ikut percaya dan ikut pula menyebarkannya. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Padahal dosanya sangat besar di sisi Allah. Di ayat yang sekarang ini Allah berfirman, inilah Allah mengajar kamu supaya kamu jangan pernah mengulangi selama-lamanya. Jika kamu ulangi kembali, maka dinafikan sifat iman daripada kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu masih mau dianggap beriman, jangan pernah ulangi ini selama-lamanya setelah kamu tobat nasuha. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fa' wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim. Allah mengajarkan kepada kamu ayat-ayat ini dan Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang menyebar berita-berita yang tidak baik tentang orang beriman. Senang dia ikut menyebar berita itu. Bahkan dia ikut menggembos, bahkan dia ikut menyampaikan kepada melalui media, bahkan dia ikut meliput dan sebagainya. Antasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya. Untuk mereka disediakan azab yang pedih di dunia ini. Sebelum mereka mendapatkan dan dihantamkan oleh Allah dengan azab yang berat di akhirat. Wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui seperti apa kamu akan diazabnya sementara kamu tidak tahu. Kenapa saya begini sekarang ya? Kenapa hidup saya jadi begini sekarang ya? Kamu nggak sadar kalau yang kamu alami sekarang itu adalah akibat daripada azab yang Allah timpakan kepada kamu karena 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu atau mungkin sebulan yang lalu kamu telah ikut menyebarkan berita yang tidak benar tentang saudara seiman kita, laki-lakikah dia, wanitakah dia, sementara itu berkaitan tentang kehormatan dan nama baik, sementara itu berkaitan tentang kesucian dan kemuliaan. Ditimpakan kamu kehinaan oleh Allah, kamu nggak menyadari, tapi Allah mengetahui inilah azab untuk kamu. Hamba-hamba Allah setelah mendengarkan ayat ini, maka sebaiknya fafirru minallah, larilah kamu sekalian daripada Allah. Firru minallah, larilah kalian semua daripada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan menimpakan azab untuk kamu sekalian wahai ibarat Allah yang kami muliakan. Larilah dari Allah, maksudnya jangan sampai kita dikejar oleh azab Allah Subhanahu wa taala, larilah. Dan merapatlah kepada Allah dengan cara taubat nasuhalah dan amalkan nasihat-nasihat Allah yang ada dalam surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai 19 tadi. Sungguh pada zaman sekarang ini, di zaman di mana manusia sangat jahil dengan agamanya dan seluruh media dipegang oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Rabbnya, maka adalah mengamalkan ayat ini menjadi pakaian ketakwaan kita agar tidak seorang pun di antara kita yang pantas dikejar oleh Allah dengan kutukan dan azab yang dijanjikan oleh Allah karena serampangan dalam menyambut, percaya dan menyebarkan berita. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, sesungguhnya man satara aurata akhih, ini lebih pantas untuk kita pertimbangkan dan menjadi pakaian kita bersama. Man satara aurata akhih satarallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aurat saudaranya, ini kalau seandainya betul-betul saudaranya melakukan ya, lalu dia tutup dan dia cukupkan sebatas dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji auratnya akan Allah tutup di dunia, sebagaimana auratnya di akhirat Allah tutup juga. Ibarat Allah yang kami muliakan, lihat bagaimana Rasulullah ketika didatangi oleh salah seorang sahabat. Dalam hadis Sahih Bukhari, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ada pembicaraan yang akan saya sampaikan kepada engkau tentang si fulan ya Rasul." Maka bagaimana Rasulullah menanggapi? Sebentar, kira-kira setelah kamu sampaikan kepada saya cerita yang akan kamu ceritakan tentang si fulan, pandangan saya yang selama ini positif kepadanya setelah mendengarkan apa yang kamu sampaikan tentang dirinya menjadi negatif pandang saya kepadanya. Apakah kira-kira seperti itu? Kata sahabat, ya kurang lebih seperti itulah ya Rasul. Kalau begitu, sorry, maaf, pulanglah kamu ke rumah dan jangan kamu ceritakan apapun saja kepada saya. Begitu Nabi menyetop. Kalau ada suatu berita yang akan kita sampaikan tentang si fulan, kira-kira berita itu akan membuat pandangan si fulan kepada si fulan yang akan kita ceritakan ini menjadi berubah negatif, Rasul memberikan tuntunan kepada kita, artinya Rasul cut, stop. Tidak pantas kita membicarakan ini.
Maaf, ada satu ayat yang tadi terlupakan bagi saya menyampaikannya, ya. Ketika kamu mendengarkan itu, hendaklah kamu berkata, subhanallah, yang maha suci itu hanyalah Allah. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tidak pantas kita memperbincangkan aib orang lain, menceritakan cerita tentang kotornya dosa orang yang orang buat, apalagi orang itu orang mukmin, laki-laki mukmin wanita. Maka sebaiknya apa? Kuffa lisanakum, tahanlah lidah-lidah kamu, dan tahanlah dia, masukkan ke dalam hati kamu, dan katakan subhanallah, hanya Allah saja yang maha suci daripada dosa dan kesalahan. Setiap kita, saya, tuan-tuan semuanya, tanpa terkecuali, tidak ada yang suci daripada dosa dan kesalahan. Dan sangat-sangat penting kita ingatkan kembali, tidak seorang pun di antara kita yang senang aib dosanya diceritakan oleh orang lain, walaupun itu benar kita buat. Maka jika tidak ingin ini menjadi santapan setan, bagaikan makan bangkai, ghibah dan sebagainya, jangan pernah buat. Tiru Rasulullah. Stop, kata Nabi, saya tidak mau dengar, pulanglah kamu ke rumah. Ibarat Allah, ini adalah adab di mana kita jangan terpancing, apalagi percaya, apalagi ikut menyebarkan. Wal iyadzu billah wastaghfirullahal azim li wa lakum wala haula wala quwata illa billah.